Indah tetap berlari dan tak menggubris pertanyaan temannya. Sesampainya Indah di ruang tamu, dia langsung duduk terapit di antara Rere dan Pipit untuk meredam ketakutannya. Semua di ruang tamu seketika diam dan menatap Indah dengan curiga dan penasaran, karena saat itu Indah kembali sendirian tanpa Rosa. Badim yang paling penasaran pun langsung bertanya pada sosok teman dekat Rosa ini. "Ada apa, Ndah?" tanya Badim. "Yuk, tolong, ada kepala di kamar mandi," pinta Indah sambil membenamkan raut mukanya di antara kedua telapak tangannya. Badim yang merasa tak digubris akan pertanyaannya hanya memandangi Indah dengan kecewa. "Sekarang Rosa di mana?" tanya Ayub dengan intonasi cepat. "Rosanya ketinggalan di belakang, Yuk," sambung Indah sambil mengingat temannya yang tertinggal. "Ayo kita ke belakang bareng-bareng," ajak Ayub. Semua yang berada di depan ramai-ramai ke belakang posku. Semua rasa takut bagi Indah pun memudar, dan tidak begitu lama mereka semua sampai di kamar mandi. Ayub maju terlebih dahulu membuka pintu kamar mandi. Dengan sedikit memaksa dengan dorongan tubuhnya, pintu kamar mandi pun akhirnya terbuka. Semua temannya yang perempuan dan Ayub melihat Rosa sudah tergeletak dengan kepala tertelungkup di lantai. "Astagfirullah. Rosa, bangun, Ros," ucap Agustin sembari membalikan kepala Rosa yang tertelungkup. Perlahan Rosa sadar dan terbangun dari pingsannya. Saat itu juga, Rosa langsung duduk dan memeluk erat Agustin. "Aku takut, Indah ninggalin aku," kata Rosa yang masih gemetaran, serta baju dan roknya sebagian sudah basah. Malam itu teman-teman Rosa, khususnya yang perempuan, membantu membersihkan pakaian Rosa. Setelah pakaiannya bersih, Agustin, Indah, Rere, dan Pipit membawanya kembali ke depan untuk ditenangkan. Kejadian malam itu memberi pengalaman baru yang nyata bagi mereka. Berbekal pengalaman Rosa, anggota KKN yang perempuan, jika mau ke belakang, bersepakat akan membawa teman lebih banyak jika di malam hari. Di malam berikutnya, perjanjian ke belakang faktanya pun dibuktikan oleh para mahasiswi ini. Di saat semua anggota KKN 113 berkumpul di ruang tamu untuk evaluasi kerja, hal-hal yang berkaitan dengan proker pengobatan gratis pun dibahas dengan serius. Di tengah-tengah evaluasi proker hari itu dan rencana proker ke depan, tiba-tiba Pipit meminta izin kepada semua anggota. "Permisi, aku mau ke belakang sebentar ya." Sebagian anggota hanya mendongak melihat Pipit yang sudah berdiri. Kala itu Pipit sedang datang bulan. Dia sudah merasa sangat risih dengan keadaannya. "Tin, Ndah, anterin aku dong," pinta Pipit. "Ya udah yuk, bawa lampunya Ndah," sahut Agustin. Indah berdiri dan mengambil salah satu lampu minyak tanah. Mereka bertiga mulai berjalan ke kamar mandi belakang. Pipit masuk ke kamar mandi sendirian, dan setelah menaruh lampu templek di bibir bak mandi, Pipit pun menutup pintu dari dalam. Saat itu kedua temannya berjaga di depan kamar mandi, sambil matanya saling berpandangan. Indah mulai membahas proker yang akan ia kerjakan. Pipit yang sedang berganti pembalut, kini mulai membersihkan pembalutnya yang kotor sebelum dibuang. Di tengah Pipit sedang bersih-bersih, ia dikagetkan dengan tetesan sebuah cairan dari atas. Cairan yang menetes pelan secara konstan itu mengenai pundak dan rambutnya. Pipit yang penasaran perlahan menggapai cairan tersebut dengan tangan kanannya. Setelah cairan itu tersentuh ujung jari telunjuknya, ia pun melihat terlebih dahulu sejenak cairan itu. Ternyata cairan itu berwarna hijau pekat. Lalu dengan perlahan, Pipit mendekatkan telunjuknya ke lubang hidungnya. Saat cairan itu sudah sangat dekat dengan hidung Pipit, bau anyir dan bau busuk tercium sangat kuat dan sangat menjijikkan. "Apa ini?" gumam Pipit sambil memandangi kembali dengan seksama cairan yang berada di telunjuknya. Tetesan itu terus-menerus berjatuhan mengenai kepalanya dan pundaknya. Udara dingin di atasnya kini tiba-tiba mulai berganti menghangat. Sehabis mengendus cairan hijau itu, Pipit sempat berpikir sejenak. "Masa sudah gerimis?" Tapi saat kepalanya mendongak perlahan ke atas, ia melihat sosok tinggi besar yang menjulang. Sosok yang tinggi besar itu
lidahnya menjulur sampai melekat ke dinding kamar mandi Pipit. Bola matanya yang besar, merah melotot, sampai kelopak matanya mau keluar untuk menatapnya. Gigi taringnya terselip atas dan bawah, berwarna kekuningan, sangat panjang dan runcing, dengan hidung yang rata. Hanya satu lubang hidung saja yang terlihat. Sosok itu seperti buto, tapi sosok ini berkulit hitam pekat, dengan rambut hitam di kepalanya, dengan kondisi gimbal acak-acakan memanjang sampai ke tanah. Sosok ini juga memiliki 2 tanduk hitam panjang, hingga menyibak rambut gimbalnya. Sosok ini terus memandangi wajah Pipit dengan sorot matanya yang semakin memerah darah. Pipit sendiri diam tertegun. Kondisi yang sunyi senyap itu disambar buyar oleh tawa lirih sosok makhluk gigantis ini. Pipit yang sejenak tertegun dengan cepat mengembalikan kepingan-kepingan kesadarannya yang sudah berserakan. Jantung Pipit mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. Mulut dan pita suara Pipit terbuka secara spontan dan berteriak dengan kencang. "Tolong! Tolong!" Pipit menggedor-gedor pintu kamar mandinya dengan cepat. Ternyata Pipit lupa karena panik bahwa dia sendirilah yang mengunci kamar mandi itu dari dalam. Perasaan takut, gemetar dan kaget semua menjadi satu, hingga membutakan akal sehatnya. Sedang tangan sosok raksasa ini mulai bergerak, tangan kanannya perlahan mengayun ke arahnya. Tangan sosok buto ireng yang berkuku hitam panjang meruncing itu mencoba menerkam tubuh mungil Pipit. 2 orang temannya yang berjaga dan menunggu di depan kamar mandi pun tersentak kaget. Mereka saat itu menoleh ke atas kamar mandi yang tak beratap itu. Sekilas mereka melihat sosok tinggi besar yang menyeramkan itu. Indah dan Agustin langsung mendobrak pintu kamar mandi menggunakan tangan dan kaki, meskipun mereka berdua sudah gemetaran dan ketakutan, dengan sekuat tenaga. Dengan cepat, pintu itu pun jebol. Setelah pintu sudah terbuka, Pipit tanpa banyak bicara pun langsung berlari keluar kamar mandi. Ia berlari sekencang-kencangnya malam itu, tanpa melihat dan menoleh ke kanan kiri lagi. Secepat angin topan, Pipit berlari menuju ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Pipit berdiri dengan rukuk. Satu tangannya memegangi dada dan satunya lagi berpangku pada lutut. Pipit yang sudah deg-degan mulai menstabilkan nafas dan jantungnya sebentar sebelum bicara. "Ada apa, Pit?" tanya Joko dengan rasa penasaran yang membuncah. Remah-remah keberanian pun bersatu. Nafas dan denyut jantungnya sudah mulai stabil. Ia pun langsung berbicara pada semua anggota KKN yang ada di ruang tamu. Teman-teman, di kamar mandi belakang ada genderuwonya. Baru saja ia selesai bicara, Agustin dan Indah berlari kencang mendekatinya. Melihat Pipit masih berdiri ruku di ruang tamu, mereka berdua berhenti di dekatnya dengan nafas terengah-engah. Nafas Indah dan Agustin berpacu menjadi satu di dalam ketakutan. Pipit ini dibantuin malah lari duluan ninggalin kita. Ujar Indah yang kesal terhadap Pipit. Iya nih, gimana sih kamu, Pit? Sambung Agustin yang ikut kesal akan perbuatan Pipit. Ayub yang melihat ketiga anggotanya ketakutan menyuruhnya untuk segera duduk terlebih dahulu. Ayub serta teman-teman KKN yang lain mencoba menenangkan 3 temannya yang sudah ketakutan. Sedangkan Rosa dan Rere memeluk mereka bertiga di kursi. Ayub masuk ke ruang tengah bersama Bahdim untuk mengambil 2 gelas air minum. Ia berjalan kembali ke ruang tamu sambil membaca doa dan dihembuskan kepada 3 gelas yang mereka pegang. "Ya sudah, ini minum dulu," kata Ayub sambil menyodorkan ketiga gelas tersebut kepada mereka. Setelah mereka minum, keadaan mereka bertiga pun mulai tenang. Ketakutan mereka pun mulai mereda. Di ruang tamu pun seketika menjadi sunyi dan hening. Bahdim yang berada di samping Ayub mulai membuka pembicaraan. "Yub, dulu kan kamu pernah mengaji dan belajar ilmu beginian. Bagaimana kalau rumah ini dipagari dengan doa-doa yang pernah kamu pelajari?" kata Bahdim, teman satu kampung Ayub. "Kamu juga bisa kan, Dim?" sambung Ayub. "Ya, nanti kita bareng-bareng doainnya, Yub. Tapi saat ini kelihatannya kondisinya genting sekali." Kedua sahabat ini memang berasal dari kota yang sama. Mereka juga saling mengenal sudah cukup lama. Hingga kuliah pun mereka satu fakultas. Tetapi meskipun mereka dekat,
Kedua sahabat ini saling menyembunyikan sisi kepribadian masing-masing. Menurut mereka sendiri, hal itu sangat etis dan wajar jika tentang privasi. Iya Dim, kamu betul. Nggak ada salahnya kita coba, karena aku sendiri belum pernah mencobanya. Jawab Ayub yang agak ragu atas kemampuannya yang tidak terasah. Ya sudah, ayo ikut aku sekarang Dim. Pinta Ayub sambil mulai berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Seketika itu juga, Ayub dengan Bahdim pergi ke dapur. Ayub mengambil garam dan air. Kedua zat itu dicampur dalam satu wadah dan dilebur menjadi satu. Lalu Ayub dan Bahdim pun mulai berdoa sambil berdiri. Ayub sendiri selesai ritual terlebih dahulu dan meniupkannya ke dalam wadah. Dirasa sudah siap, mereka berdua keluar rumah lewat pintu belakang. Mereka berdua mulai menabur cairan itu dari belakang. Rasa takut di benak mereka sempat muncul, sebab bau busuk dedaunan dan pohon hutan di sekitaran kamar mandi begitu kental terasa. Padahal sebelumnya, di areal sumur itu tidak pernah berbau segitunya. Tapi demi keberlangsungan dan keberhasilan KKN mereka, mau tidak mau, mereka harus mengambil risiko. Jika tidak, KKN mereka semuanya akan gagal. Dim, kamu tabur ini. Aku ikuti di belakang sambil baca doa. Pinta Ayub sambil memberikan wadah ramuan itu. Bahdim berjalan dari samping rumah dan mulai menyemburkan ramuan itu lewat tangannya ke samping rumah. Mereka berjalan berdua ke sekeliling rumah, memutar hingga kamar mandi. Meski mereka berdua merasa ada yang mengawasi dan bulu kuduk mereka naik terus. Mereka berdua berjalan ke sekeliling rumah, memutar hingga kamar mandi. Untungnya kedua sahabat ini tidak melihat penampakan seperti yang menimpa teman-temannya. Setelah proses ritual memagari rumah dan kamar mandi selesai, mereka berdua kembali ke ruang tamu, dan suasana saat itu mulai menjadi tenang. Sejak malam itu, rumah terasa nyaman dan tidak ada gangguan dengan wujud yang menyeramkan. Tapi untuk gangguan langkah kaki yang mondar-mandir di malam hari, dan suara-suara yang memanggil tetap menemani Ayub, Roni, dan Rere, tapi suara itu terdengar menjauh, jadi terdengar semakin samar. Ayub sendiri tidak pernah menceritakan suara-suara ini, agar teman-temannya tidak takut. Begitu juga dengan sikap Rere yang sama dengan Ayub. Sedangkan Roni yang mempunyai kemampuan melihat mereka, selalu bercerita dengan vulgar tentang sosok-sosok yang selalu mengawasi mereka di rumah yang dijadikan posko tersebut. Semakin tidak ada gangguan, Roni semakin gencar dengan cerita mistisnya kepada anggota kelompok KKN 113. Genap 1 minggu sudah mereka tinggal di sebuah rumah tua di Lembah Matahari. Malam itu, semua anggota berkumpul di ruang tamu untuk membahas proker. Roni yang kali ini duduk bersebelahan dengan Rosa, kembali bercerita sambil berbisik-bisik. Kamu tahu Ros, di hutan yang bersebelahan dengan kebun sawi itu milik Pak Huda. Pak Huda yang rumahnya di jalanan menuju masjid. Iya benar, emang ada apa Ron? Tadi sore waktu aku pulang dari kebun, aku lihat ada sosok tinggi besar berwarna hitam berkumpul di samping sawah Pak Huda. Persisnya, punden itu berada di peratasan hutan, tapi lokasinya persis di sebelah kebun Pak Huda. Ah yang bener Ron, jangan nakut-nakutin kamu. Dari kemarin-kemarin saja aku nggak lihat ada punden di sebelah kebun Pak Huda. Sumpah Ros, aku nggak bohong. Sosok tinggi besar itu jumlahnya banyak. Entah jumlah pastinya berapa, tapi aku melihat mereka berlari dari dalam hutan dengan jumlah yang mungkin ribuan, sampai hutan itu sendiri terlihat menghitam. Mereka berlari cepat mendekati punden dan seperti berebut sesuatu Ros. Aku sendiri juga nggak tahu mereka rebutan apa. Aku sendiri yang jalan di belakang rombongan Pak Huda dan Ustadz Ali sambil menunduk ketakutan. Udahlah Ron, jangan diterusin. Gila kamu ini. Di sana nggak ada pundennya. Kamu ini sukanya ngayal aja. Dasar kamu ini. Tandas Rosa. Iya Ros, ini yang terakhir. Please, dengerin. Ini demi kebaikan kamu. Biar kamu hati-hati Ros. Tegas Roni memaksa. Apaan lagi sih Ron? Aku udah takut nih. Jawab Rosa. Roni tidak peduli dengan elakan Rosa. Ia kembali menceritakan sosok-sosok hitam besar di belakang rumah dan sosok yang tinggal di kamar mereka. Semakin lama Rosa semakin ogah-ogahan waktu diajak menggunjing penduduk lain penghuni lembah.
Rosa hanya berpura-pura mendengarkan, tapi konsentrasi dan pandangannya tertuju pada evaluasi proker. Ayub yang tahu Roni dan Rosa sedang berbisik bercerita pun hanya membiarkan saja. Begitu juga dengan sikap anggota KKN yang lainnya. Sebelumnya Ayub sendiri yang sudah menegur berulang kali, tapi tidak pernah dihiraukan. Ayub sendiri sudah jengah dengan sikap Roni yang bebal dan tidak bisa diatur. Akhirnya cerita Roni dengan membisik pun selesai, sebab ia sudah merasa tidak diperhatikan lagi oleh Rosa. Kemudian Roni berganti haluan. Kini dia terdiam memandang teman-temannya yang sedang membahas proker Indah dan Rosa. Malam itu pembahasan evaluasi dengan berbagai kekurangan di kegiatan sebelumnya pun sudah selesai ditutup. Kini mereka berganti untuk sharing sesama anggota. Tapi di sesi tanya jawab dalam pembahasan evaluasi terhenti secara tiba-tiba. Terdengar suara dentuman yang keras dari arah dapur. Seketika semua penduduk posko yang berada di ruang tamu pun terdiam. Keadaan tiba-tiba menjadi sunyi, senyap, dan hening, dan tidak ada satupun di antara mereka yang berani bergerak. Pikiran Ayub dan teman-temannya mulai mengarah pada penampakan sebelumnya. Mereka yang tengah duduk melingkar bersepuluh pun saling pandang curiga. Mereka semua mencoba menebak apa yang akan terjadi, tapi mereka masih berpikir sejenak sebelum berucap. Roni yang selalu menggunjing mereka dengan sikap percaya dirinya di tingkat dewa pun langsung menyampaikan tebakan. Jangan-jangan itu makhluk yang kemarin yuk, celetuk Roni lirih. Setelah Roni selesai bicara dan belum ada anggota lain yang menjawab, tiba-tiba kabut lembah yang masuk ke posko pun mulai menebar bau yang tidak sedap kembali. Bau anyir dan busuk pohon hutan mulai menyeruak ke tiap sudut ruang tamu. Mereka yang berada di ruang tamu hanya bisa menjepit hidung tanpa ada kata-kata lagi. Hening malam itu memang tercipta oleh sesuatu, dan secara tiba-tiba suara ledakan kembali menggelegar. Kali ini suara itu berada tepat di atas mereka. Genting yang jatuh berserakan ke meja ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Ucap mereka semua yang berada di ruang tamu dengan spontan dan cepat. Saat itu juga, semua yang berada di ruang tamu berjingkat kecil, berdiri, dan mundur untuk menghindari pecahan-pecahan genteng yang jatuh. Mereka semua bergerak, menyibak kursi, sambil menggeser tubuhnya untuk mundur ke belakang. Rumah yang tidak berplafon itu membuat pecahan genteng terus terjun bebas, mengenai meja dan sebagian mengenai kepala mereka. Untungnya malam itu tidak ada yang terluka dari kejadian ini. Baru saja mereka berdiri, lampu putih Petromax dari ruang tengah, cahayanya berubah menjadi aneh. Cahayanya berubah meredup dan berganti sangat terang dengan cepat, mirip seperti lampu disko. Dan selanjutnya, ledakan terdengar dari ruang tengah. Astagfirullahaladzim. Ucap Ayub dengan teman-temannya dengan cepat. Seketika itu juga, lampu Petromax yang berada di ruang tengah pun mati. Kali ini, cahaya hanya tinggal di ruang tamu, teras rumah dan dapur. Ledakan sekeras itu dan bertubi-tubi pun tidak membuat warga dusun berdatangan. Mungkin dikarenakan jarak antar rumah yang sangat jauh, sehingga mereka tidak mendengar. Atau memang adat di dusun seperti itu juga tidak ada yang tahu. Kali ini lampu di ruang tamu tiba-tiba mulai bergerak goyah, dan cahayanya pun semakin redup, hingga lampu minyak tanah yang tertutup kaca stom ini tiba-tiba mati. Di dalam rumah kini berubah menjadi gelap dan mencekam. Tidak ada yang bicara satupun malam itu untuk menenangkan jiwa mereka. Perlahan, semua anggota KKN kembali duduk. Baru saja pantat mereka bersentuhan dengan kursi, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan tingkah Roni. Sosok Roni yang tadinya duduk di samping Rosa meloncat dengan cepat serta mengeluarkan suara. "Hey Hart!" teriak Roni dengan keras tapi pendek. Setelah meloncat dari kursi, Roni berlari dengan keadaan aneh. Dengan kedua kaki dan kedua tangannya berlari cepat, persis seperti hewan buas. Malam itu Roni yang sudah menjadi aneh berlari menuju dapur. Keganjilan ini membuat Ayub, Badim, dan Joko ikut mengejar Roni ke dapur.
Semua yang di ruang tamu pun mulai ketakutan, khawatir akan keadaan Roni. Ketika mereka bertiga sampai di pintu dapur, cahaya dapur untungnya masih ada, karena ada satu lampu templek yang hidup. Jadi malam itu, mereka bertiga melihat Roni dengan samar sedang merangkak di dinding dapur yang terbuat dari papan kayu. Roni yang berjalan pelan di dinding seperti cicak, dan mulutnya Roni juga meneteskan darah segar. Roni sendiri yang sudah tidak sadar, berjalan merayap cepat ke segala arah. Ia juga melompat dari sisi dinding dapur ke dinding dapur lainnya. Malam itu menjadi sangat beda, karena keadaan semakin menakutkan dan semakin mencekam. Lama-kelamaan, mulut Roni pun menggeram dengan suara yang sudah berbeda. Wajah Roni kini memucat. Kedua bola matanya malam itu juga ikut menghitam legam. Bahdim yang melihat tingkah Roni langsung memanjatkan doa dengan cepat sambil tangannya menengadah ke atas. Selepas doanya sudah selesai, Bahdim meniupkan doa itu ke dalam kedua telapak tangannya. Dirasa sudah mantap dan yakin, ia pun mengangkat kedua telapak tangannya dan melemparkan ke arah Roni sambil berteriak, "Mati kau iblis!" Tapi yang terjadi kala itu tidak sesuai harapan. Malam itu, tubuh Bahdim terpental jauh hingga terbentur pintu dapur dengan cukup keras. Tubuh Bahdim tergeletak di lantai. Seketika itu juga, mulut Bahdim memuntahkan darah bercampur beberapa kelopak bunga. Bahdim yang masih sadar bergerak tertatih sambil terlentang ke belakang. Ia ingin segera bersandar di pintu dapur. Sambil bergerak, Bahdim merintih kesakitan dengan satu tangannya memegangi dadanya. Melihat hal itu, Joko langsung berlari untuk membantu Bahdim. Joko memapah Bahdim untuk duduk bersandar dengan benar. Sukses akan kesaktiannya yang mengalahkan Bahdim, sosok yang bersemayam di tubuh Roni pun tertawa. Lalu Roni pun mulai berbicara dengan suara yang besar dan berat. "Kamu tidak bisa mengalahkan aku. Setelah ini, aku makan semua kalian yang di sini." Ayub berdiri sendirian, menatap sosok tubuh Roni yang tertawa dengan nyali yang terkikis. Kini giliran Ayub yang dengan cepat membaca doa dan melakukan gerakan yang mirip seperti yang dilakukan oleh Bahdim. Selesai berdoa, Ayub menghempaskan kedua tangannya dengan mengayun cepat kepada tubuh Roni yang merayap di dinding. Seketika itu pula, tubuh Ayub pun terpental. Ia jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah segar bercampur pelopak bunga. Tapi kali ini, tubuh Roni yang merayap di dinding pun ikut terpental dan langsung jatuh ke lantai. Hening dan sepi, di dapur tiada lagi ada suara. Tinggal Joko sendirian yang duduk di samping Bahdim sedang tertegun, mematung, dan takut melihat hal aneh yang di depan mata kepalanya. Seketika keadaan pun berganti. Suara teriakan dan jeritan anggota KKN yang berada di ruang tamu terdengar dengan sangat keras. Tawa nenek yang datang tiba-tiba. Rosa dan teman-temannya melihat sosok nenek-nenek yang duduk di balok kayu sebagai bantalan kuda-kuda rumah. Nenek itu duduk di atas balok kayu ruang tamu dengan kaki yang memakai terumpah sambil terayun pelan. Nenek ini menatap mereka di ruang tamu sambil memegang sebuah tongkat. Dia berwajah keriput pucat dengan kulit sebagian wajahnya terkelupas membusuk. Sosok yang tiba-tiba tertawa ini memperlihatkan gigi hitamnya yang tidak utuh lagi dan rambutnya yang putih acak-acakan memanjang sampai kakinya. Sekian detik setelah sosok nenek-nenek itu tertawa di atas kuda-kuda, nenek itu tiba-tiba menghilang. Dan saat itu juga, tawa nenek-nenek ini berganti kepada tawa Rosa. Rosa yang tiba-tiba tertawa di samping teman-temannya membuat seluruh anggota KKN yang berada di ruang tamu menjauh berlari keluar rumah karena ketakutan. Sambil berjalan mundur keluar rumah dan berusaha melindungi yang lain, Rian berkata, "Allah Tuhan Yesus, bantu kami!" Teriak Agustin, Rere, Indah dan Pipit sambil mereka berlari keluar posko.
Kelima anggota KKN yang tersisa kini sudah berada di halaman rumah. Semua berteriak-teriak, berjingkrak-jingkrak ketakutan mendengarkan tawa Rosa yang menyeramkan. Sedangkan Rosa yang berada di dalam ruang tamu sendirian tetap tertawa tak kekeh tiada henti. Malam itu, halaman posko yang mereka tempati semakin lama semakin ramai riuh. Sementara di samping kanan kiri yang lebat akan pepohonan dan hewan nokturnal bernyanyi bersahutan dengan keras menghadang jerit ketakutan mereka. Joko yang sendirian di dapur merawat ketiga temannya merasa semakin takut. Erangan dari balik dapur terus berbunyi. Derap langkah ribuan kaki juga terdengar mendekat ke arah dapur. Joko yang tengah merawat Ayub berhenti sejenak. Ia mendengar dengan seksama suara itu. Joko sendiri sudah bersiap-siap jika ada sosok dari dunia lain datang tiba-tiba. Ia bersiap untuk berlari meninggalkan teman-temannya. Mendengar suara di posko semakin gaduh tak berkesudahan, Pak Jatmiko yang baru mendengar keributan di malam hari pun keluar rumah bersama Bu Ratmi. Mereka berdua berjalan terburu-buru hingga setengah berlari. Dan tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di posko dan menghampiri anggota KKN yang tengah berdiri di tengah halaman. Loh, ono apa iki? Kok rame-rame neng jopo? Tanya Bu Ratmi yang kaget melihat kelima anggota KKN yang ketakutan histeris. Bu, Rosa kesurupan. Jawab Indah dengan menangis dan mengusap air matanya. Wis do, sabar dhisik. Sambung Bu Ratmi yang mencoba menenangkan mereka dengan mulai memeluk tubuh Indah. Baru mendengar aduan dari Indah, psikis Bu Ratmi pun ikut panik seketika itu juga. Apalagi Rere, Agustin, dan Pipit menangis semakin histeris dan saling berpelukan. Bu Ratmi yang sudah khawatir akan keselamatan peserta KKN, langsung menoleh dan berbicara agak keras kepada suaminya. Pak, susulan Abah, cepetan. Iso-iso ketarik kabeh bocah-bocah iki. Iya Bu, jawab Pak Jatmiko dengan cepat. Tidak lama kemudian Abah datang bersama Pak Jatmiko. Sosok Abah dengan memakai pakaian serba putih dan udeng batik dan paling berwibawa di dusun datang dengan berlari kecil. Mereka berdua dengan cepat tiba di halaman posko dan langsung berhenti di antara 5 peserta KKN. Abah sempat berdiri sebentar melihat tangis mereka. Setelah tangis mereka semakin mereda, Abah mencoba bertanya kepada mereka. "Ene opo iki?" tanya Abah. Niku Mbah, Rosa kesurupan, kalian Roni. Jawab Indah sambil menahan isak tangisnya dalam pelukan Bu Ratmi. "Piye keadaane saiki?" tanya Abah yang penasaran. Kirakan Mbah, kulo kalian sedanten rencang-rencang niki nggih wedi. Niki mawon boten wantun mlebet griyonipun. Ayo, melebu kabeh, didelok bareng-bareng," pinta Abah yang kasihan dengan penghuni posko ini. Abah berjalan cepat di depan diikuti Pak Jatmiko. Baru rombongan peserta KKN dan Bu Ratmi berjalan pelan di belakangnya. Abah yang paling depan langsung membuka satu sisi daun pintu yang tertutup. Waktu beliau sampai di ruang tamu, Abah pun langsung seketika berhenti. Abah melihat Rosa terlebih dahulu. Kondisi Rosa di ruang tamu sedang duduk berjongkok dengan kepala menunduk. Mulut Rosa mengeluarkan darah bercampur bunga yang terus-menerus, hingga bau amis menyebar ke seluruh sudut rumah. Melihat hal yang mengerikan ini, seketika itu juga Abah yang sudah geram langsung bertanya kepada sosok yang berada di dalam tubuh Rosa. "Sopo kue?" tanya Abah dengan bentakan yang cukup keras. Sosok yang bersemayam di tubuh Rosa hanya mengeram dan mulai tertawa kecil. Lalu sosok di dalam tubuh Rosa terdiam kembali, tapi kepalanya berlenggak-lenggok ke kanan dan ke kiri. Lama ia terdiam hingga tak ada jawaban lagi yang terdengar dari sosok di dalam tubuh Rosa. Abah yang sudah jengkel langsung mengangkat tangan kanannya, seolah-olah beliau menarik sosok lain di tubuh Rosa dari jarak sekitar 1 meter. Bersamaan dengan tangan Abah yang bergerak menarik ke atas sosok di tubuh Rosa,
Abah berbicara dengan keras. "Waras." Selesai suara keras Abah terucap, sosok yang tercabut berupa bayangan hitam dari Rosa pun keluar. Sosok hitam itu dengan cepat lenyap, berbaur dengan kabut lembah yang dingin. Dan seketika, darah yang keluar dari mulut Rosa pun berhenti mengalir. Wajah Rosa seketika mulai berangsur-angsur segar kembali. Kesadarannya juga ikut pulih. Tapi tubuh Rosa yang sudah lemas langsung terjungkal hingga jatuh ke lantai seketika. Joko yang sendirian merawat teman-temannya di dapur mendengar suara Abah di depan. Dengan spontan, Joko yang sudah panik berteriak, "Bah, tolong kesini." Abah yang mendengar suara permintaan tolong dari dapur bergegas berjalan menuju dapur. Sebagian yang di ruang tamu mengikuti Abah. Sebagian penduduk posko lainnya merawat Rosa di ruang tamu. Waktu Abah sampai di dapur, Abah mendekati Bahdim terlebih dahulu karena letaknya dekat dengan pintu, sedangkan Joko hanya memegangi kepala Bahdim. Abah melakukan hal yang sama dengan Rosa. Cukup dengan satu kali ayunan tangan kanan, Abah mulai beraksi. Dengan jarak kurang dari 1 meter, Abah kembali menarik sesuatu yang berasal dari tubuh Bahdim ke atas dan berteriak, "Waras." Hal ini dilakukan kembali untuk mengobati Ayub dan Roni juga sewaktu masih di dapur. Malam yang mencekam pun mulai berangsur-angsur kembali normal. Semua yang terkena serangan dan yang habis muntah darah ditidurkan berjajar di ruang tengah. Kondisi mereka semua mulai stabil, tapi masih lemah, dan masih banyak darah yang berserakan di baju dan tubuhnya. Mereka yang sudah terlentang didoakan oleh Abah. Dengan lirih Abah membacakan doanya, sampai di sekelilingnya tidak ada yang mendengar. Selesai berdoa, Abah memandangi mereka dengan seksama, memperhatikan satu persatu mahasiswa yang barusan diobati. Semua yang terlentang di ruang tengah memandang Abah penuh rasa terima kasih. Melihat mereka yang sudah mulai pulih, Abah pun memberi petuah kepada mereka. Sak tekone awakmu kabeh ning kene, enek apa ora salah sijine kancamu sing cerita penghuni sing dek kene? Tanya Abah penasaran. Wonten, Mbah. Jawab Joko dan Indah. Sopo? Tanya Abah dengan penasaran. Roni niki, Mbah. Jawab Indah dengan kesal. Pantesan, iki asline ngene ngger. Demit sing manggon ning lembah, alas, karo gunung kene iku gak seneng nek disebut utawa nek diceritakno. Dadi meneh-meneh sing hati-hati, ojo sampe dibaleni meneh. Iki gawe pelajaran sampean-sampean wong anyar sing manggon ning kene. Pesan Abah dengan serius. Wes, iku pesanku tolong dijogo. Nek ono apa-apa meneh, ojo sungkan kondo ning Abah. Sakjane lek wis dikandani karo Pak Jatmiko to, ndek kene nggone isih wingit, Mas, Mbak. Pesan Abah lagi. Nggih, Mbah, leres. Ngapunten ingkang kathah. Matur nuwun. Sahut Indah yang merasa ikut bersalah. Aku tak boleh dhisik, Jat. Ramutan bocah-bocah kuin dhisik. Pinta Abah kepada Pak Jatmiko sambil beliau berlalu pergi. Inje, Mbah. Jawab singkat Pak Jatmiko. Petuah dari Abah pun malam itu langsung dicerna bulat-bulat oleh semua anggota KKN 113. Kini tatapan kesal semua penghuni posko tertuju pada Roni. Semua berharap setelah kejadian ini, Roni tidak bercerita tentang sosok-sosok penghuni dunia lain di lembah ini. Pak Jatmiko dan Bu Ratmi masih di posko. Mereka berdiri sejenak memandangi kondisi mereka berempat. Tidak tega melihat mereka berempat yang bersimbah darah, Bu Ratmi bergegas membantu mereka untuk membersihkan darah dari tubuh dan baju keempat mahasiswa ini. Sedangkan Pak Jatmiko melanjutkan berbicara kepada semua peserta KKN. Aku minta tolong, kejadian ini jangan diceritakan orang dusun di sini, biar tidak membuat penduduk dusun resah. Pinta Pak Jatmiko. Nggih, Pak. Jawab Indah, Agustin, dan Joko. Untung kalian semua tidak sampai terbawa Ki Bawono sama Nyai Rusmina. Itu yang kalian temui sama yang masuk ke tubuh Mas Roni sama Mbak Rosa. Kalau mereka berdua itu marah, bisa-bisa dibawa ke alamnya semua. Jelas Pak Jatmiko. Habis ini yang hati-hati,
dijaga ucapan dan tingkah lakunya. Kalian semua ingat-ingat pesanku ini. Soalnya penduduk di hutan sama gunung pimpinannya Ki Bawono itu lebih ganas. Untung kalian masih tertolong Abah. Kalau tidak ada Abah, aku sendiri tidak bisa bicara lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini sampai di akhir video. Nantikan kelanjutan kisah ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.